pastel tutup. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel RJ Offense. Pada video kali ini akan menayangkan proses pembuatan pastel tutup dari dasar, di mana video ini berisi konten non-vegetarian ya teman-teman. Pastel tutup adalah makanan yang diolah dengan menggunakan bahan dasar kentang yang ditumbuk halus sebagai lapisan kulit luar dan diisi dengan soun, wortel, daging ayam, dan jamur kuping, di mana proses memasak menggunakan oven. Dan bumbu-bumbu yang digunakan akan dijelaskan pada saat proses memasak dimulai. Pastel tutup ini bisa disebut sebagai pie-nya orang Indonesia, yang dalam bahasa Inggrisnya chicken pie. Nah, bagi teman-teman yang lagi bingung mau masak apa pada hari ini, pastel tutup dapat menjadi menu pilihan yang dapat dicoba dan rasanya enak. Bahan yang diperlukan untuk memasak pastel tutup yaitu kentang sebanyak 4 buah atau kira-kira 900 gram, 1 buah wortel, daging ayam bagian paha filet. Nah, untuk daging ayam dapat disesuaikan dengan selera kalian ya. Bisa menggunakan daging ayam bagian dada atau paha. Soun kering sebanyak 1 ikat yang telah direndam dengan air panas sebelumnya. Jamur kuping sebanyak 15 keping yang telah direndam air panas dan telah diiris tipis-tipis. Bawang bombay besar sebanyak 1 buah, 3 siung bawang putih, keju sebanyak 80 gram, 150 ml susu cair, mentega sebanyak 2 sendok makan, pala bubuk secukupnya, dan tepung terigu sebanyak 1-2 sendok makan, serta telur yang digunakan hanya bagian kuningnya saja. Setelah bahan-bahan yang diperlukan untuk memasak pastel tutup tersedia, kemudian nyalakan kompor untuk memanaskan air dalam panci hingga mendidih yang digunakan untuk merebus kentang. Sementara menunggu air dalam panci mendidih, kentang yang telah disiapkan dikupas kulitnya terlebih dahulu. Kemudian kentang dipotong seragam kotak-kotak kecil sehingga kentang matang secara merata sewaktu direbus, dan untuk memudahkan menumbuk kentang di proses memasak pastel tutup. Nah, bagi teman-teman, untuk bentuk potongan kentang mesti seragam dan dapat disesuaikan dengan keinginan dan kreativitas kalian ya.
Setelah itu, kupas kulit wortel. Lalu tambahkan kentang yang telah dipotong ke dalam panci yang telah berisi air mendidih untuk mulai merebus kentang hingga empuk. Dan gunakan api kecil untuk merebus. Selagi menunggu kentang rebus matang, lanjutkan dengan memotong wortel dengan bentuk kotak-kotak kecil. Nah, teman-teman dapat memvariasikan bentuk yang kalian inginkan, tetapi bentuk potongan dari wortel mesti seragam, sehingga sewaktu dimasak dapat matang secara merata. Setelah wortel dipotong berbentuk kotak-kotak kecil, pindahkan potongan wortel ke mangkok kosong. Proses berikutnya yaitu jamur kuping akan diiris tipis-tipis hingga selesai. Kemudian potong soun yang telah direndam dengan air panas sebelumnya secara memanjang menjadi beberapa bagian.
Selanjutnya, cek kembali kentang yang telah direbus sebelumnya. Apabila kentang ditusuk menggunakan garpu dan dapat menembus kentang dengan mudah, menandakan kentang telah matang secara sempurna. Selagi menunggu kentang masak, tutup kembali panci yang berisi kentang rebus terlebih dahulu dan bawang bombay yang telah tersedia dipotong hingga kecil. Dan pindahkan bawang bombay yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam mangkok. Kemudian lanjutkan dengan menggeprek bawang putih untuk memudahkan mengupas kulit bawang putih terlebih dahulu. Dan merajang bawang putih hingga tekstur kecil halus. Gunakan garpu untuk mengambil satu potongan kentang yang direbus, dan jika kentang dapat dibelah dua dengan menggunakan garpu, maka rebusan kentang telah matang. Kemudian matikan kompor. Langkah selanjutnya yaitu gunakan saringan untuk meniriskan kentang rebus dan pindahkan ke mangkok kosong. Setelah itu, siapkan setengah panci air dan gunakan api kecil untuk merebus tulang dan daging ayam. Selagi menunggu rebusan air untuk memasak daging ayam mendidih, lanjutkan menghaluskan kentang rebus yang telah berada di dalam mangkok dengan cara ditumbuk hingga merata.
Setelah kentang cukup halus, tambahkan mentega yang telah disiapkan ke dalam tumpukan kentang, dan juga tambahkan sebagian keju yang telah tersedia. Aduk kentang, mentega, dan keju hingga merata. Kemudian tambahkan sisa keju ke dalam mangkok yang berisi tumpukan kentang, lalu aduk kembali hingga merata. Saat air dalam panci telah mendidih, tambahkan tulang ayam terlebih dahulu dan daging ayam ke dalam panci untuk direbus hingga ayam matang. Sambil menunggu rebusan ayam matang, langkah selanjutnya masukkan susu ke dalam adonan kentang sedikit demi sedikit sambil diaduk. Dan sisihkan sedikit susu yang tersedia untuk nantinya dicampur dengan tepung terigu. Tambahkan setengah sendok teh pala bubuk ke dalam adonan kentang. Dan aduk hingga merata. Selanjutnya, tuangkan susu yang telah disisihkan sebelumnya ke dalam mangkok berisi 2 sendok makan tepung terigu. Dan aduk hingga tepung terigu larut dan tidak terlihat gumpalan.
Setelah itu, cek kembali daging ayam yang telah direbus sebelumnya dengan menggunakan garpu, dan apabila garpu dapat dengan mudah menembus daging ayam, menandakan daging ayam telah matang. Rebusan daging ayam diangkat, dan lalu matikan kompor. Kemudian, air kaldu ayam disisihkan sekitar 250 ml ke dalam mangkok kecil. Tahap berikutnya yaitu mengiris daging ayam yang telah matang. Dan kemudian potong kotak-kotak kecil. Nah, setelah bahan yang diperlukan untuk membuat pastel tutup telah tersedia dan dipotong sesuai dengan bentuk yang diinginkan, waktunya untuk menumis bahan-bahan tersebut dengan menggunakan panci penggorengan. Nyalakan kompor dan tuangkan minyak goreng secukupnya ke atas panci penggorengan. Dan apabila panci yang berisi minyak telah panas, tambahkan bawang bombay dan bawang putih yang telah dipotong ke atas panci penggorengan. Tumis bawang bombay dan bawang putih hingga berbau harum dan agak layu. Lalu tambahkan wortel dan aduk hingga merata. Setelah wortel setengah matang, masukkan jamur kuping dan aduk rata. Kemudian tambahkan ayam yang telah dipotong-potong sebelumnya dan aduk hingga tercampur rata. Tambahkan soun ke dalam panci penggorengan, kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah itu, masukkan 200 ml air kaldu ayam yang telah disisihkan sebelumnya. Lalu aduk kembali. Serta tambahkan bumbu seperti lada putih atau merica, kaldu jamur, dan garam, lalu aduk hingga merata. Kemudian cicipi masakan sejenak dan tambahkan garam sebanyak 1 sendok teh. Serta aduk hingga rata. Langkah terakhir dalam pembuatan isian pastel tutup yaitu masukkan campuran tepung terigu dan susu cair ke dalam masakan untuk mengentalkan isian pastel tutup. Kemudian aduk kembali hingga rata.
Agar isian pastel tutup lebih creamy dan tidak terlalu kering, tambahkan lagi 50 ml susu cair ke dalam panci penggorengan. Lalu aduk merata hingga tekstur yang diinginkan. Setelah itu, masakan kemudian dicicipi kembali untuk mengkoreksi rasa dan memastikan apabila rasa telah pas sesuai yang diinginkan, lalu matikan kompor. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan isian pastel tutup yang telah dibuat sebelumnya ke dalam loyang yang telah disediakan dan ratakan ke seluruh sisi loyang. Loyang yang digunakan dalam video ini adalah loyang berbentuk segi empat atau kotak dengan ukuran 24 cm. Setelah itu, tambahkan adonan kentang yang telah disisihkan sebelumnya ke atas isian pastel tutup hingga menutupi seluruh loyang secara merata. Kemudian oleskan 1 butir kuning telur ke atas permukaan adonan pastel tutup. Nah, bagi teman-teman yang menyukai keju, boleh ditambahkan parutan keju ke atas pastel tutup.
Selanjutnya, pastel tutup yang telah siap akan dipanggang menggunakan oven dengan suhu 180 derajat selama kurang lebih 15-20 menit hingga terlihat permukaan pastel tutup berwarna kuning kecoklatan. Lalu keluarkan loyang berisi pastel tutup dari oven. Setelah dingin, pastel tutup siap disajikan. Wow, aroma sedap dari masakan pastel tutup telah tercium. Dan inilah hasil dari pastel tutup yang siap disajikan. Untuk resep bahan pembuatan pastel tutup akan diinfokan di bagian deskripsi yang masih termasuk bagian dari video ini.
Sekian video masak pastel tutup kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton.